Bu, lagi apa, Bu? Lagi makan sambil ngajak main anak. Oh gitu. Ibu udah lapor pajak? Belum, nanti aja. Kalau Ibu udah tahu sekarang lapor pajak bisa online via e-filing. Belum. Mau diajarin nggak caranya? Boleh. Oke, sebentar ya. Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Video kali ini mengenai tutorial e-filing 1770 SS. Seperti biasa, yang perlu kita ketahui adalah ketentuan atau dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan adalah Per-Dirjen 19/PJ/2014 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Per-Dirjen 30/PJ/2017 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa formulir SPT tahunan untuk orang pribadi terdiri dari 3 bentuk formulir. Yang pertama adalah formulir SPT tahunan 1770, yang kedua adalah 1770S, dan yang ketiga adalah 1770SS. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah berkaitan dengan formulir SPT tahunan 1770SS atau sangat sederhana, yang mana formulir ini dipergunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Yang kedua adalah tidak lebih dari 60 juta rupiah, dan yang ketiga tidak memiliki penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan atau bunga koperasi. Selanjutnya, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah formulir atau bukti potong 1721A1 atau A2 dari pemberi kerja. Yang kedua adalah handphone atau laptop, bisa juga PC yang terkoneksi dengan internet. Yang ketiga adalah alamat email yang terdaftar di DJP online atau e-filing. Email ini diperlukan untuk menerima kode verifikasi pada saat pengiriman atau pelaporan SPT tahunan. Baik Sobat Ngopi, selanjutnya kita masuk ke browser. Bisa menggunakan Mozilla ataupun Chrome. Kali ini saya gunakan Chrome. Selanjutnya kita ketik DJP online. Maka kita akan masuk pada menu utama DJP online. Kemudian kita masukkan 15 digit nomor pokok wajib pajak. Kemudian kata sandi. Kemudian kode keamanan. Kita klik login. Kemudian kita akan masuk pada profile, dan di sana tertera NPWP digital. Kemudian kita klik tanda di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih lapor. Kemudian kita scroll, kita pilih e-filing. Di sini ada daftar SPT dari SPT yang sudah kita laporkan di tahun-tahun sebelumnya. Kita klik buat SPT untuk membuat SPT atau melakukan pelaporan SPT baru. Kita klik buat SPT. Di sini ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah?
atau MT atau pisah harta atau PH, kita klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena yang akan kita laporkan adalah pelaporan SPT 1770 SS atau sangat sederhana yang diperuntukkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta rupiah, maka kita pilih ya. Maka akan muncul SPT 1770 SS. Kita klik saja. Kemudian kita dibawa pada menu untuk melakukan pengisian formulir. Di sini ada tahun pajak. Kita pilih tahun pajak yang akan kita laporkan. Dalam contoh ini adalah tahun 2020. Kemudian status SPT adalah normal. Untuk pembetulan ini adalah jika telah melaporkan SPT sebelumnya namun akan melakukan revisi atau melakukan pembetulan, maka kita bisa memilih status SPT pembetulan. Karena ini untuk yang pertama kali, maka kita pilih status SPT normal dengan pembetulan ke 0. Kita klik selanjutnya. Proses. Baik. Di sini ada informasi yang menyatakan bahwa pada sistem DJP telah tercatat data pemotongan oleh pihak ketiga atau oleh pemberi kerja. Maksudnya adalah ketika kita memilih ya, maka pada menu selanjutnya angka otomatis akan terisi sesuai dengan data yang ada pada sistem DJP. Jika kita memilih tidak, maka kita pada menu selanjutnya atau pada form selanjutnya kita akan mengisi angka secara manual. Kita coba pilih ya agar data yang ada akan terinput secara otomatis. Baik, kita klik OK. Pada menu selanjutnya atau pada halaman kedua dari yang ketiga ini, data ini sudah terisi secara otomatis. Nah baik, untuk lebih jelas akan saya coba jelaskan. Untuk poin 1 ini adalah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti potong 1721A1 atau A2, yaitu penghasilan bruto yang ada pada poin 8 di bukti potong. Kemudian untuk pengurang ini adalah angka yang tertera pada poin 11 di bukti potong A1 atau A2 yang diterima oleh sobat ngopi dari perusahaan atau dari pemberi kerja. Nah selanjutnya pada poin 3 adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Sebagai contoh, kita asumsikan bahwa contoh kali ini adalah untuk TK 0 atau tidak kawin dan tidak ada tanggungan baik itu pria ataupun wanita. Kemudian yang selanjutnya, karena kita memilih TK 0, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Kemudian poin selanjutnya pada angka 4 adalah penghasilan kena pajak 0, poin 5 pajak penghasilan terhutang 0, poin 6 pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain 0. Pada poin 3, maka pada poin 7 akan muncul nihil, artinya tidak ada pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun oleh pemberi kerja. Nah, angka yang tertera di sini harus sama dengan angka yang tertera pada bukti potong. Jika ada perbedaan, maka kemungkinan ada kesalahan pada saat melakukan input. Baik, selanjutnya kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya. Di sini muncul
Poin C. Untuk poin B, jika memang tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, kita lewati saja. Selanjutnya kita masuk pada poin C. Poin C ini adalah daftar harta dan kewajiban. Nah, poin 11 ini adalah jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, harta ini dapat berupa tabungan, uang kas, ataupun aset. Kita asumsikan bahwa wajib pajak memiliki harta pada akhir tahun sebesar 1 juta. Kemudian pada poin 12 adalah jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak. Kita asumsikan wajib pajak ini tidak memiliki kewajiban atau hutang pada akhir tahun pajak. Selanjutnya kita klik berikutnya. Kemudian kita diharuskan mengisi pernyataan pada poin D. Saya coba bacakan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Ini kita centang setuju. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Oke, ada error. Klik selanjutnya. Baik. Ini adalah langkah terakhir untuk melakukan pengiriman SPT, yaitu halaman ketiga dari 3. Kita pastikan kembali bahwa SPT kita jenis formulir 1770 SS tahun pajak 2020, pembetulan ke 0 dengan status nihil dan jumlah pajak yang terhutang adalah 0. Catatan lengkap. Selanjutnya kita diperlukan untuk mengambil kode verifikasi. Kita klik di sini, maka kode verifikasi akan masuk ke email kita, atau kita dapat memilih ke nomor handphone. Untuk contoh ini kita pilih email, kita klik OK. Sukses, token telah dikirim ke email Anda. Selanjutnya kita coba buka email. Kita masuk, kita buka. Oke. Kemudian kita copy kode verifikasi ini untuk kita pastekan paste pada bagian masukkan kode verifikasi. Nah, selanjutnya kita tinggal klik kirim, kemudian akan ada notifikasi yang masuk. Kita pilih puas, dan kemudian kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Nah, dengan kita mendapatkan bukti penerimaan elektronik ini artinya pelaporan telah selesai dilakukan. Nah, untuk bukti penerimaan elektronik ini akan masuk juga pada alamat email kita seperti pada kode verifikasi tadi, artinya adalah alamat email yang terdaftar atau kita daftarkan di DJP online, ataupun kita dapat melihat bukti penerimaan elektronik ini pada menu daftar SPT yang telah kita laporkan. Kita bisa pilih dan kita lihat, ataupun bisa kita minta untuk dikirim ulang. Baik, Sobat Ngopi, demikian informasi mengenai tutorial e-filing 1770 SS. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, mudah-mudahan saya bisa membantu. Silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jika ada sobat yang sudah berhasil, silakan jika berkenan untuk menuliskan sharingnya di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi
Semoga Sobat Ngopi semuanya sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah kan? Iya, lapor pajak mudah, bisa di mana aja, kayak pilih aja. Terima kasih.